Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dengan saya Rivalino Safar dari YouTube channel Komunitas Guruku. Apa yang Bapak Ibu rasakan setiap hari Senin pagi sih? Ketika menuju ke tempat kerja atau ketika memikirkan pekerjaan? Saya menanyakan pertanyaan ini kepada 500 profesional ketika saya menulis buku Ngapain Kerja Kalau Terpaksa. Buku ini tentang bagaimana menikmati pekerjaan dan Bapak Ibu bisa melihat infonya dari deskripsi video ini. Baik, hasil dari pertanyaan saya kepada 500 profesional, 74% dari mereka menjawab perasaan yang tidak memberi motivasi ketika bekerja di hari Senin. Perasaan lelah, bingung, deg-degan, ya mungkin stres gitu ya. Bahkan ada yang menjawab takut dengan banyak alasan mereka masing-masing. Makanya kita akan bicara tentang career drivers. Career drivers adalah alasan kenapa orang bisa sukses dalam bekerja atau dorongan. Dorongan untuk sukses ketika bekerja. Setiap orang memiliki alasan mereka masing-masing untuk bersemangat ketika bekerja. Dave Francis dalam bukunya Managing Your Own Career bicara tentang career drivers yang ada 9. Career drivers ini mempengaruhi bagaimana seorang profesional menjaga motivasinya. Ketika career driversnya tidak dia temukan, dalam bekerja, motivasi kerja mereka mudah turun atau demotivasi. Apa aja tuh 9 career drivernya? Yuk kita bahas. Career drivers yang pertama adalah mengejar materi. Orang-orang ini mementingkan seberapa besar gaji yang dia terima atau fasilitas yang dia dapatkan dari pekerjaannya dibanding apakah dia menyukai pekerjaannya atau tidak. Mungkin dia membutuhkan ini lebih karena kondisi keluarganya atau kondisi dirinya. Ada orang-orang yang mengejar kekuasaan. Dari karyawan kontrak, ditawari karyawan tetap, kemudian dia pindah. Atau dari jabatan staf, ditawari jabatan yang lebih tinggi di cabang lain atau di perusahaan lain dan dia terima. Dan itu yang membuat dia bersemangat mengejar jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah career driver mengejar makna. Di mana dia akan termotivasi jika dia tahu pekerjaan ini menghasilkan hasil yang bermakna baik buat perusahaan atau buat orang lain yang dia layani. Yang ketiga adalah career driver keahlian. Dia akan merasa bosan atau demotivasi ketika setelah bekerja dia merasa potensinya atau kompetensinya tidak berkembang. Kok kemampuan saya gini-gini aja ya? Tapi jika pekerjaan itu membuka peluang kemampuan, keahlian yang lebih besar, makin ahli, makin mahir, makin bisa, dia akan sangat bersemangat untuk mencapai target. Selanjutnya adalah mengejar hubungan baik. Ada orang-orang yang tidak mau pindah, walaupun ditawari jabatan yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih besar, karena dia sudah merasa nyaman berinteraksi dengan rekan-rekan kerjanya. Sudah merasa kompak, bahkan dianggap sebagai saudara atau keluarga. Selanjutnya, career driver otonomi. Orang ini termotivasi jika pekerjaannya membuat dia mengambil keputusan-keputusan penting. Namun jika pekerjaannya administratif, rutin, ya, misalnya data entry gitu ya, di mana tidak perlu mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi dampak jalannya organisasi atau target, dia merasa demotivasi. Selanjutnya adalah career driver keamanan. Di mana orang-orang ini mencari stabilitas. Udahlah, tidak usah banyak keluar kota. Atau tidak usah kerja yang di lapangan. Banyak resikonya, saya kerjanya di sini aja. Orang-orang ini
bisa jadi merasa sudah cukup ketika bekerjanya memberi rasa aman dalam hal fisik atau kesehatan. Tidak ada surprise atau hal-hal yang bikin deg-degan. Selanjutnya adalah career driver status. Ada orang-orang yang mengejar jabatan atau profesi di mana dia bisa dikagumi oleh orang lain atau bisa dianggap lebih walaupun gajinya nggak besar-besar amat gitu ya. Selanjutnya adalah career driver kreativitas. Orang-orang ini sangat termotivasi jika pekerjaannya membuka peluang menemukan cara-cara baru, menemukan prosedur, produk baru, atau pendekatan-pendekatan baru. Jadi dia tidak ingin pekerjaan yang datar-datar saja. Dalam hal, kalau cara kerjanya itu-itu saja, dia akan sangat mudah bosan, sehingga sangat mudah demotivasi. Saran saya adalah temukan 3 career drivers Anda agar Bapak Ibu bisa tetap termotivasi dalam bekerja. Wajar dalam suatu kondisi Bapak Ibu tidak mendapatkan 1 career driver. Makanya temukan 2 atau 3 career driver Anda. Contohnya saya memiliki career driver mengejar materi karena itu kebutuhan keluarga saya. Yang kedua mengejar makna. Saya sangat menikmati pelatihan jika pelatihan itu berdampak bagi orang lain. Bahkan walaupun penghasilan yang saya terima tidak terlalu besar. Yang ketiga adalah kreativitas. Pastinya saya akan sangat bosan ketika cara mengajar saya itu-itu saja. Dan pastinya otomatis saya akan mencari ide-ide baru, cara mengajar baru, termasuk kasus baru dan lelucon atau joke baru. Dan itu yang membuat saya termotivasi. Namun jika career drivers Anda tidak terpenuhi ketiganya, ada 3 hal yang Anda bisa lakukan. 1, temukan career drivers yang lain. Yang keempat, temukan career driver yang memberi Anda manfaat saat ini maupun di masa depan. Untuk itu, Anda perlu membuat perencanaan karir agar Anda tahu apa manfaat yang Anda bisa berikan untuk masa depan Anda yang Anda dapat hari ini. Yang kedua, untuk tetap termotivasi, kelola stres Anda. Kelola juga ekspektasi Anda terhadap orang lain, terhadap orang-orang di sekitar Anda, termasuk terhadap pelanggan, orang tua murid jika Anda guru, sehingga Anda tidak gampang kecewa atau stres. Yang ketiga adalah, jika kedua hal di atas tidak bisa membawa motivasi Anda kembali, dan Anda melihat kondisi situasi pekerjaan Anda akan terus begini, sudah waktunya Anda cek toko sebelah. Coba saja lihat apa yang diharapkan dari toko sebelah alias dari perusahaan lain. Supaya Anda mengerti apakah memang Anda perlu pindah ke perusahaan lain atau ke tempat lain, atau jangan-jangan Anda bersyukur di tempat pekerjaan Anda sekarang. Bapak Ibu, career drivers bisa berubah seiring dengan kondisi seseorang. Misalnya jika dia bujangan, dia akan memilih career drivers yang sesuai dengan kondisi dia. Setelah menikah, punya putra-putri, punya utang, misalnya utang pemilikan rumah, dia mungkin merubah career drivernya mencari pekerjaan yang membawa penghasilan lebih tinggi. Atau ketika dia mulai memperhatikan kondisi kesehatannya, career driver juga bisa berubah. Jadi, identifikasi 3 career driver Anda untuk kehidupan profesional yang terus memotivasi Anda mencapai hal-hal yang penting dalam hidup Anda. Jangan lupa like video ini, share buat teman-teman yang memang membutuhkannya, subscribe YouTube channel Komunitas Guruku, dan klik gambar belnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.